Semua orang masuk surga, betul. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia pasti masuk ke dalam surga. Tetapi orang yang banyak dosanya di nerakanya lama. Apa sih kiai neraka itu? Penjara Jepang. Wa asyadda minhu, lebih hebat dari penjara Jepang. Jepang itu nyiksanya luar biasa kalau ada orang di penjara. Begitulah walillahil matalul a'la keadaan neraka. Orang-orang yang berzina, orang yang berzina itu al-adab bimisli al-amal. Siksa itu mirip dengan amalnya. Kalau dia itu laki-laki yang suka zina, maka alat kelaminnya itu yang selalu dihajar oleh para malaikat zabaniyah. Perempuannya disogrok karena pring, susunya didawakaken, digantung karo susune. Uang-uang sing apa tukang zina, na'udzubillah. Tapi lamun wis peragat disiksane engkone manjing ning ana sing 200 tahun ning nerakane. Ana sing manjing ning surga itu setelah 500 tahun, ana sing setelah 1000 tahun, ana sing 1.000.000 tahun disiksa mbeke manjing ning surga. Nabi Muhammad itu sayang ning kita, Bu. Jadi Nabi Muhammad senajan misalnya ning surga inget umatnya bae sing masih ana ning neraka. Jere Allah Muhammad apa maning sing pengen sira dinekakeun nang kula. Ya Allah, kita pengen seluruh umatku masuk ke dalam surga. Jadi takoni malaikat Nabi Muhammad masih analah ke umat kita. Mislaka tapi kita perasaan masih anak umat kita siji sing durung mancing. Jadi malaikat orang percaya sama Muhammad, ayo kalau kita di neraka. Digelatih emang laka uang wis umat Nabi Muhammad si iman pengen la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah manjing anak di neraka wis laka. Jadi Nabi Muhammad anak laka wis kedelenge laka. Nabi Muhammad juga sorban barang anu anak sing nempel ireng-ireng nempel ning sorbane Kanjeng Nabi digawa ning telaga Kausar. Barang di dokon ning telaga Kausar ngejeos metu peglak ligane wong sing paling duraka ning alam dunia, tapi dia kayak ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi wong iki umat kita siji. Muhammad sira menengah pekrunya temen mateni wong ratusan, zina wong puluhan, ning wong nempilingi bae preman pasar Pemalang gitu. Iya, tapi dia umat kita dia pernah baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seluruh orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah percaya iman ning jero atine bahwa sing nyiptakaken kula iki adalah Allah, sing nyiptakaken langit lan bumi adalah Allah, sing memberikan rezeki adalah Allah, yang memberikan penyakit adalah Allah, yang menghilangkan penyakit adalah Allah. Maka orang itu walaupun tidak pernah sholat, orang yang puasa, dia tetap masuk surga senajan setelah 1.000.000 tahun nanti. Yuk bareng-bareng maca syahadat supaya jadi saksi di masjid iki, jadi saksi bahwa kita pernah ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mekadakan isun ing setune kelakuan orang yang pangeran anggaji disembah lawan hak iku maujud angin Allah. Lan satune kelakuan lan satune Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Allah. Iku wis syaratnya wis selesai, itu tinggal ibadah doang tambah-tambahan.
Miftahul jannah kuncine wis uli, pasti kita menuju surga. Pasti menuju surga. Ada qaulun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma supaya cepat menuju surga ngakeaken amal. Gena wong lanang sing paling cepat mati syahid. Gena wong wadon sing paling cepat gelem diwayu. Orang percaya wong. Bahkan menurut pula bu, wong diwayu lebih tinggi derajatnya daripada wong mati syahid. Kenapa? Wong mati syahid mah ditegasnya sebalin doang diiris itu langsung menyusun kan? Barang wong wayu mah setiap laki gilir ke iris maning, gitu badan. Setuju bu? Ganti yang wadon mesti omong nikmat surga makanan tetap orang belum diwayu baik. Bu, inilah yang harus kita jadikan pedoman bahwa kita masuk surga adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu. Jangan pernah gantungkan kita masuk surga, kita dapat syafaat karena orang lain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah cukup untuk menjadikan kita masuk dalam surga. Yakin menjero hati kita bahwa Allah adalah pangeran. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Al-alam hadis wa kullu hadisin lahu sani'un fal alam lahu sani'un wa sani'uhu Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ini berubah. Setiap yang berubah adalah baru. Setiap yang baru adalah membutuhkan pencipta. Maka alam butuh pencipta. Siapa yang menciptakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah, itu saja belum cukup hari ini untuk bisa masuk surga, sampai dia mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lamun sedurunge Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, wa Nabi Isa Rasulullah. Zaman Nabi Musa wa Nabi Musa Rasulullah. Zaman Nabi Nuh wa Nabi Nuh Rasulullah. La ilaha illallah Nabi Nuh Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Sing zaman Nabi Adam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam Rasulullah. Ana dulur-dulur kula sing masih nabi ne durung update masih Nabi Adam. Dulur kula sing Baduy. Kula pernah ning Baduy ngobrol karo sesepuh Baduy. Ngomongnya wong Sunda, wong Baduy mah. Jere kula bapak iki percaya ning Allah. Percaya bahwa gunung ieu anan aya anu nyiptakeun. Lautan segara eta aya nu nyiptakeun. Segala-gala anu aya di dunia ieu cenah eta aya anu nyiptakeun. Anu nyiptakeun eta Sang Hyang Widi. Nah, berarti dia geus percaya dengan Tuhan kok. Jika nabi-nya siapa? Nabi aing Nabi Adam. Lah, Pak, udah update 25 rasul. Masih Nabi Adam aja itu orang bagi. Nah, Nabi Adam, kemudian Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh. Setiap zaman ketika diturunkan Rasul, maka harus mengikuti Rasul itu. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen itu disebut oleh Al-Quran orang-orang kafir. Bukan kafir ke Allah, tapi kafir kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Dulu ketika zaman Nabi Musa orang Yahudi masuk surga, dia termasuk orang Muslim. Orang-orang Kristen masuk surga ketika mereka percaya pada Nabi Isa. Tapi setelah datang Nabi Muhammad, orang-orang yang masih percayanya kepada ajaran Nabi Musa tidak mau upgrade. Kudu di-upgrade. Ada upgrade baru, aplikasi. Kalau kita punya bank di HP, kalau aplikasinya nggak mau di-upgrade, maka kita tidak bisa transaksi, tidak sah transaksinya. Ada di situ, upgrade ulang, di-upgrade, diperbaharui. Kalau diperbaharui baru kita bisa transaksi. Selama kita tidak mau upgrade, kita tidak bisa transaksi. Begitu pula syariat Allah. Setiap Rasul itu upgrade syariat, up to date. Kalau umpamanya sekarang nabinya kita sudah 1400 dan tidak akan ada nabi lagi, yaitu Nabi Muhammad, maka seluruh manusia di dunia ini bisa dikatakan beriman kepada Allah kalau dia mengikuti Nabi Muhammad. Makanya orang-orang barat memanggil kita Muhammadan, pengikut-pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad punya pewaris. Siapa pewaris Nabi Muhammad? Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama lah pewaris para nabi, bukan keturunannya. Walaupun keturunan asli, apalagi keturunan palsu kayak Ba'lawi, Habib-habibku. Kamu bisa Wisma keturunan itu sing asli gah, duduk keturunan apa, duduk pewaris Kanjeng Nabi, apa maning sing cuma ngaku-ngaku doang. SDN aneh orang nyambung, ning kitab nasabe orang nyambung, ning ilmu sejarah helaka uangnya pada fiktif, di hadarati ya orang nyambung uang helaka. Tapi kita ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada energi nyambung. Kenapa? Syabdul Qadir terkonfirmasi sebagai manusia sejarah di masa lalu oleh ulama-ulama yang ada pada zamannya. Tapi Fakih Muqaddam laka wonge, dari mana taunya Kiai wonge laka? Ya dari kitab-kitab masa lalu. Buka kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, buka kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, buka kitab Al-Musallam Al-Lahaji, buka kitab Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah, buka kitab Torfatul Ashab. Laka wong singarane Fakih Muqaddam di abad ke-5 ke-6. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu buka kitab Ibnul Jauzi Al-Munazzam. Di situ semua orang ulama-ulama yang ada di Baghdad mengetahui ada seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya ngadu keramat dek pada kalah. Kenapa? Kita matawasul ning wong sing ana bengen wali bener, dek matawasul ning wong ngelaka awang-awang. Nah, ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, gara-gara ikulah pula iku bapak ibu akeh sing sengit sikine ning media sosial. Gara-gara kula neliti bahwa nasab para kabeh-kabeh iku jelas qat'i dudu putune Kanjeng Nabi. Kitab-kitab puluhan yang menjadi saksi bahwa kabeh-kabeh iku dudu putune Kanjeng Nabi. Kita dimarahi, kita dimonyet-monyet, kita didajal-dajal, gambar pula didokoni tanduk, untuk pula didokoni caling, luar biasa, diajak perang segala macam. Dawang Banten diajak perang biasa, zaman pengen buyute pada perang. Tapi sikima zaman perdamaian, orang usah perang-perang, perang narasi, perang argumentasi, perang kitab nasab, perang maca kitab. Analaka buyut tiraku ning kitab-kitab nasab, laka analaka buyut tiraku ning buku sejarah, laka
analaka tes DNA buyut-buyut tiraku pada karo sirah sejen buyut-buyut sing diakunang dheweke mah satu Kanjeng Nabi barang dheweke mah upload guru pega G Nabi Muhammad J1 yang masa iya uang seturunan abah karo anake DNA sejen mual bakal iku kot'i secara akli, kot'i secara ilmu genealogi, kot'i secara ilmu biologi. Wong sing masih percaya iku akale dipertanyakan. Orang ini kita itu ibu-ibu taklid ning sesuatu sing kot'i goblok garane. Kita nih kayaknya didorongin gula ini rasanya apa kita pengen urut dijajah manis barang anu Ustadz Bahrul Ulum ngomong ngejajah pahit je. Kita nuruti dewek sing wis ngerasa dewek bahwa gula itu manis apa nuruti Ustadz Bahrul Ulum sing ngomong ibu pahit haram senajan dekat disebut waliullah dan waliullah Bahrul Ulum yang telah menantang Rizik Syihab di makam mengatakan bahwa gula itu adalah pahit. Kita tidak boleh, walaupun kita duduk sapa-sapa, kita santri geduduk, tapi lamun ngerasani singarane gula iki manis diomong nang waliullah itu adalah pahit, kita haram taklid di dalam masalah sesuatu sing qot'i sing kita yang wis weruh. Iki sing terjadi bapak-bapak ibu-ibu, kita nekon rilek udah Imaduddin berhenti, jangan ngomong-ngomong nasab lagi, jangan ngomong-ngomong lagi Baklawi bukan cucu Nabi, enggak ada manfaatnya untuk bangsa dan negara. Jadi apalah manfaatnya kalau kamu mau menyuruh saya berhenti membahas nasab, kamu juga harus berani menyuruh Baklawi untuk berhenti mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau mereka Baklawi berani untuk mau tidak lagi mengaku di hadapan publik sebagai keturunan Nabi, maka kami, aku dan seluruh PWI tidak akan lagi ngomong kamu bukan cucu Nabi. Siap. Tapi selama kamu di muka publik mengaku sebagai keturunan Nabi, maka aku dan seluruh PWI, seluruh bangsa Indonesia tetap akan mengatakan di media sosial, di pengajian, di mana saja kesempatan ada, bahwa kamu bukan cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong-wong zaman bengen dijaluki wedhus 100 nurut. Harap ngakol, ngakol, apa tua kita jaluk wedhus 100 lah ngakol apa tua nih dewek jaluk wedhus ini kita batal. Zaman pengen harap maulid keliling-keliling kampung jaluk duit, kiai dijaluki duit 10 juta 20 juta 40 juta, kiai gelem bae ngakune putune Kanjeng Nabi sing jaluk bukan kualat. Nah saiki kiai-kiai ini wis pada sadar bahwa dheweke duduk putune Kanjeng Nabi, dijaluki wedhus maning wis ora mai, dijaluki duit maning wis ora mai, dibodoni kon demo ngelawan negara wis ora pati gelem pada demo ngebela Al-Qur'an putune Kanjeng Nabi ngakune sing ngajak, akhirnya pada akeh wong melu. Siki mawis pada weruh deket duduk putune Kanjeng Nabi, makanya laka maning sing pada melu. Polisi lamun dheweke ana sing nyolong motor, kemudian disidang di BAP, polisinya masih hormat iku sengaja nyolong motor gak? Iki mah cobaan buat kita, iki putune Kanjeng Nabi. Jadi masih dimai teh botol bae di BAP ini. Kadang dimai rokok sebungkus nang bapak polisi, ngejendulaken be orang wani. Ning maling ayam masih ngeraine kayak rayu wong Pemalang langsung ditabok baik. Tapi lamun iku ngaku putune Kanjeng Nabi nyolong motor sodomi merkosa, polisinya masih ngormati bengen.
si kima polisi nih pada weru, polisi kedua HP nonton YouTube. Jadi si kima lamun anak uang aku putune Kanjeng Nabi kayak model dewe konon keweruan nyolong ayam langsung ditempilinya 2 kali lipat daripada uang Pulau Sari nyolong ayam. Aja beti-beti Pak polisi wong iku jelas tutup putune Kanjeng Nabi. Lamun masih bingung taklid beri kula ikut taklid kepada Kiai Imaduddin Banten bahwa sirai kudu kudune Kanjeng Nabi beres. Tanggung jawab kula ning akhirat sing debat karo malaikat. Endi dalile? Engko sidang ning kana mah kula iki dihisab ora sembarangan. Kula iki dihisab bakal di mizan. Imaduddin, kamu batalkan nasabnya Bahlawi, mana dalilnya? Di dunia lah kasih wani debatan, di akhirat debat para malaikat. Ayo disaksikan. Para mukibin itu pada ngedelengi. Ya Allah, kita pengen urip maning, arep apa? Kita arep tobat, lamun urip maning arep ora percaya jadi wis faqad mado pengen sirana ning dunia Kiai Imat ceramah malah dijegal nang sira, malah sira gawe video bahwa kalau Kiai Imat berani datang maka akan kami usir. Makonon kan sira pengen masa si wis mati pengen urip maning pengen milu di Kiai Imat bahwa Balawi putu-putune Kanjeng Nabi wis laka masa kesempatan lagi untuk dirimu. Itu yang akan terjadi. Saya yakinnya Bapak dan Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang berdiri pegel-pegelan. Allah ganjarannya kerja ibu-ibu kalau kita ceramah bulan ganjarannya cilik nang apa? Sidang nih karena ya. Kabeh bakal dihisab izin cilik-cilik ya. Ini pengajian di Pulau Sari tanggal 13 April. Pahala Imaduddin 70. Pahala yang hadir 90. Pangeran, kenapa saya yang ceramah 70 yang hadir 90? Gak adil. Putar nang pangeran video nih. Ada video nih. Kita enak ngejog-ngejog di ngarepe anak akuang. Anak cap kaki 3, anak teh pucuk barang disoting ibu-ibu nih rai-rai nih pada melongo deh. Mereka berdiri, kamu duduk, kamu harusnya terima kasih dikasih 70 karena seharusnya kamu dapatnya 30, tapi karena kasihan kepada kamu kami beri nilai 70, yang hadir 90 karena dia berdiri pada becek karena masjidnya keudanan. Awal bisa jawab, busana bukti sejaman. Ada bukti sejaman ya pangeran. Terus seluruhnya itu Cira ngomong pernah menyakiti para habaib, hatinya hancur. Kamu ngomong mereka bukan cucu Nabi, sementara mereka tahu dari sejak kecil mereka cucu Nabi. Mana dalil kamu? Sembarangan jadi malaikat. Ini dalil saya, wahai malaikat. Satu kitab Tahdhibul Ansab Syekh Al-Ubaidili 435. Ini kitab Muntaqilatul Talibiyah karya Toba 470 Hijriah. Ini kitab Al-Mazdi karya Al-Umari tahun 490 Hijriah. Ini kitab As-Sajarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fakhrur Razi 597 Hijriah. Ini kitab Al-Asili abad ke-6. Ini kitab Al-Bahri abad ke-7. Ini kitab As-Sabatul Musan abad ke-8. Ini kitab Umdatul Talib abad ke-9 karya Ibnu Inabah. Dan ini pengakuan mereka, kitab Al-Burqatul Musyiqah di abad 9 Hijriah. Hanya baru abad 9 inilah, wahai malaikat, mereka mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad, nabiku dan nabimu,
dengan tidak ada dalil selama 550 tahun. Jadi malaikat benar sih surga. Saya tidak mau masuk surga kecuali orang-orang yang hadir berdiri itu pangeran si mau apa protes kah manjing kalau kita di dalam surga. Waduh, manjing surga. Alhamdulillah. Barang jare pangeran ligane uang-uang sing ngadep wis pada dingin. Lah ka wis sila tuang kali sila manjing surgane. Liane mah pada dingin. Nang apa? Liane mah taka laka sing diamplopi, sirama taka diamplopi. Allah kalah maning bae. Akhirnya ligane penceramah iku manjing surgane kari. Allah. Darang sing bapak kumeruput balik hati seni puji orang di dalam nang malaikat di dalam ini seluruh amal kita kubu. Ibu lagi ngecukut duitnya laki di kamar mandi lakinya kantong diserobot baik itu ngekek itu ngedelang kita uangku bakalan yang akhirat itu arane yaumul hisab iku uang-uang apa ngisin uang-uang sing dianggap wali uang-uang sing dianggap cucu nabi di situ semuanya dibuka di hadapan seluruh manusia min ladun Adam ila yaumil kiamah. Maka sebelum hari yang sangat memalukan itu datang, wahai para pemalsu, sadarlah pungpung masih ana waktu. Bengen leluhur sirah itu ora dosa sing durung bab nasab ima kecuali sing pertama kali berbohong. Tapi yang di tengah-tengah itu nggak tahu dari selamat. Tapi dari tahun 2022 orang-orang yang masih mengaku tanpa data dan buktiku neraka urusan aneh apa maning sampai marah-marah ngajak perang nih wong pribumi. Wong pribumi aja ditakoni perang zaman bagian kita tuh kan perang leluhur kita badan, tetapi kita duduk itu sini dilatih. Di sini dilatih adalah kesadaran seluruh kibin dulu kula kibin itu, supaya sejarah segala macam aja dirubah, supaya sing jadi pahlawan aja wong-wong sing ora berjasa. Lah Gus Fuad wingi ngomong, Gus Fuad Idrus Al-Jupri tidak layak jadi pahlawan karena berdasarkan bukti dan fakta dia bukan orang Indonesia, dia pindah tahun 1922 merdeka tahun 1945. Kalau dia pahlawan harusnya dari tahun 1922 itu dia ikut berjuang, pernah menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah. Tapi tidak ada datanya. Ini yang diomong sama Gus Fuad. Beliau tidak setuju karena Idrus Al-Jupri tidak layak jadi pahlawan karena dia tidak mengangkat senjata. Dia tidak mengajak jamaahnya untuk melawan penjajah. Setelah merdeka tahun 1945 masih ada pergolakan Belanda Takamani sampai 1949. Tidak ada satu data pun Salim bin Idrus Al-Jupri ikut terjun ke medan perang untuk melawan penjajah. Sedang sing diarani pahlawan itu syarat utamanya pernah turun ke medan perang atau dia berjasa besar setelah merdeka. Hidup misalnya dia lahir 1946 sesudah merdeka. Barang anu kayak Gus Dur radhiyallahu anhu banyak jasa untuk negeri ini. Dialah yang telah mengelus-ngelus memberikan harapan penghormatan kepada masyarakat Papua sehingga Papua tidak jadi untuk berpisah dari NKRI. Itu jasanya besar. Walaupun dia tidak ikut perang karena memang lahir 1946, maka dia layak jadi presiden. Mbah Abbas Buntet dia banyak saksi
Bukti sezamannya banyak. Mbah Hasim mengangkat dia jadi panglima santri perang 10 November. Perang 10 November itu seluruh rakyat punya panglima. Anak panglima pemuda, anak panglima dari orang Cina, panglima dari orang-orang nasionalis. Dari kaum santri ikut perang. Panglimanya namanya Mbah Abbas Buntet, kakek daripada Gus Abbas ketua PWI. Itu saksi-saksinya banyak, diakui oleh TNI, diakui oleh Polri. Orang semacam itu layak jadi pahlawan nasional. Tapi Salim bin Idrus Al-Jufri tidak ada datanya. Kemudian syaratnya harus WNI. Dia tidak WNI karena lahirnya di Yaman. Kata Gus Fuad mengklarifikasi istilah monyet itu, bahwa istilah monyet itu bukan untuk pribadi Salim bin Idrus, tetapi itu untuk usaha-usaha yang melawan undang-undang. Orang yang tidak memenuhi syarat menjadi pahlawan, ama orang-orang tertentu diusahakan menjadi pahlawan. Ini yang disebut monyet oleh Gus Fuad, bukan kepada diri Salim bin Idrusnya. Gus Fuadnya sudah mengklarifikasi, sudah mohon maaf. Belum tentu orang yang diusulkan ini Salim bin Idrusnya setuju juga. Dia diusulkan, kan orangnya sudah tiada. Jadi jangan memaksakan sesuatu sehingga melanggar undang-undang. Dan ini bisa dipakai oleh musuh Pak Prabowo untuk nanti mempermasalahkan Pak Prabowo, karena cara dalam mengangkat seorang jadi pahlawan ada undang-undangnya. Nanti Bapak Prabowo bisa dituntut melanggar undang-undang ketika menetapkan seseorang yang tidak pantas jadi pahlawan. Nah, yang aneh lagi, orang yang tidak lahir di Indonesia karena dia lahir di Hadramaut mendapat WNI, warga negara Indonesia. Padahal syarat jadi WNI lahirnya harus di Indonesia. Baru kemarin keluar surat WNI-nya. Ini yang dipermasalahkan dan ini melanggar undang-undang. Ini yang dipermasalahkan. Jadinya beda. Gus Fuad disangka PKI. Gus Fuad itu keturunan kiai besar di Jogja. Dia ngomong PKI itu PKI majaz, masa gua orang ngerti? Itu teman-teman PKI saya, artinya teman-teman si judusan santri. Karena Gus Fuad sejak dia belum lahir sudah divonis oleh Abu Yadim Yati Banten sebagai kiai. Ibunya itu lagi hamil. Ibunya lagi hamil dengan bapaknya Gus Fuad, pergi ke Abu Yadim Yati. Minta doa Abuya supaya anak saya ini yang dalam kandungan jadi kiai. Kata Abuya, yang ini nggak bakal jadi kiai. Yang ada dalam kandungan ini nggak bakal jadi kiai. Nanti yang jadi kiai kalau kamu ngandung lagi, kasih nama Fuad. Pas lahir memang benar nggak bisa jadi kiai karena dia perempuan. Tetehnya Gus Fuad. Akhirnya ketika hamil lagi, keluar anak laki-laki, maka langsung dikasih nama Fuad. Maka kata neneknya, Kiai, panggil dia Kiai. Sejak orok dipanggil Kiai, ta'ziman wa takriman kepada Abu Yadim Yati. Karena ini ucapan daripada Abu Yadim Yati, ini bakal jadi Kiai. Maka neneknya itu Gus Fuad memanggilnya Kiai sejak orok. Ketika remaja Gus Fuad dipanggil kiai-kiai begitu, nggak mau dia. Nggak mau saya dipanggil kiai, nggak mau jadi kiai saya. Kiai itu hidupnya hanya majelis rumah begitu aja, nggak keren katanya. Akhirnya dia itu sampai temennya sama orang Kristen, sama orang Buddha, sama orang Hindu. Bahkan dia, lah kalau begini pangeran tidak ada, masa saya disuruh jadi kiai katanya.
Itu sampai begitu dia dalam pencarian waktu mudanya itu, sampai kemudian neneknya itu dilaporkan sama keluarganya. Itu gimana Gus Fuad itu semakin ngawur aja, biarin aja, kata neneknya. Yang ngomong dia bakal jadi kiai itu Abuya Dumyati. Saya yakin apa yang diomongkan Abuya itu akan terjadi. Dan akhirnya betul, setelah lama Gus Fuad pencarian jati diri, kembalinya mondok dan akhirnya bikin pesantren Raudatul Fatihah. Anaknya itu Gus Samo itu hafidul Quran. Coba lihat di dalam YouTube-nya, apa namanya, pecinta wali, dan YouTube Gus Fuad. Tuh selama Ramadan anaknya ini menghafal 1 juz di YouTube. Saya dengarin, luar biasa. Bukan hanya hafal, tapi makhrajnya saja bagus. Karena dia keturunan ulama-ulama, kiai-kiai di Wonokromo, keturunan Sultan Hamengkubuwono, yang kemudian menurunkan para ulama-ulama di Yogyakarta melalui Kiai Melangi. Itulah keluarga besar Gus Fuad. Neneknya namanya Warsina, dibikin oleh orang-orang buzzer-buzzer itu, katanya Warsina ini PKI. Nah, orang-orang Jawa ya nama dulu itu Warsina itu banyak sekali. Nama Warsina itu nama yang lagi keren pada masa itu. Banyak orang yang namanya Warsina. Katanya ini Gerwani. Gerwani tidak ada yang namanya Warsina itu. Ada juga Marsina, aktivis sosialis yang mati tidak ketahuan apa kuburannya. Itu bukan orang PKI. Jadi hari ini muter-muter karena perangnya hanya perang medsos, perang narasi. Yang saya berikan kepada PKI, tetap jaga kondusivitas para laskar, harus koordinasi dengan tentara dan koordinasi dengan polisi. Kita bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban negara dan bangsa Indonesia. Provokasi Rizik Syihab itu ngajak perang akan dilaporkan, dan aku perintahkan sebagai wakil ketua PRI RS Pusat agar seluruh pengurus-pengurus daerah melaporkan provokasi itu agar ditangani secara hukum yang berlaku di Indonesia. Senin mulai laporkan. Kita tidak pakai kekerasan, tapi kita negara hukum. Panglima negara Indonesia adalah hukum, maka kita laporkan ke polisi, biar polisi yang kemudian menangani dan menangkap orang yang telah memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan. Semoga barokah, orang-orang sini banyak duitnya, panjang umurnya, ya Allah ya Rabbi. Semua yang hadir husnul khatimah dalam iman dan Islam, dan sebelum mati banyakin duitnya. Yang lagi hamil anaknya jadi presiden, jadi kiai, jadi menteri, jadi orang-orang yang akan berbuat banyak kebaikan untuk masyarakatnya. Terima kasih, barokah, halal bihalal ini, saling memaafkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.